Shalom semuanya. Kita bersyukur di awal tahun 2022 ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama meskipun hanya secara online saja. Kita masih dapat berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Happy New Year buat kita semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, yuk sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami ingin mengucapkan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan dan kasih penyertaan Tuhan yang Tuhan telah berikan buat kami sepanjang tahun 2021 yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Tuhan memberikan semangat hati yang baru lagi buat kami untuk dapat hadir untuk beribadah pada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, yang menikmati setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menikmati setiap pelayanan kami pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Worship His holy name.
Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami dan rela mati di kayu salib. Mari kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Melakukan
mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli, 使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由头真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信12宫的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，也人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Pada pertengahan hari ini, saya ajak kita semuanya untuk merenungkan satu tema, yaitu kemuliaan salib. Nas yang kita ambil yaitu di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepada mereka, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenanlah kami duduk di dalam kemuliaan. Kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu kepadamu. Akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang ditunjuk oleh Tuhan. Dalam nas Alkitab yang kita baca, kita akan merenungkan tentang kemuliaan salib. Kita semuanya sudah mengenal tentang salib. Dalam pemikiran kita ataupun dalam image kita, salib itu yang selalu kita temukan yaitu di gereja ataupun di gedung gereja. Itu adalah satu tanda bahwa di situ adalah gereja orang kita Kristen yang bersimbolkan salib. Dan juga kita dapat melihat banyak sekali pemuda-pemudi ataupun yang sudah berumur, mereka mengalungkan salib di leher mereka. Bahkan di dalam gereja Metodis, seorang bishop itu selalu mengalungkan salib. Maka dengan demikian, di dalam pemikiran kita, bahwa salib itu adalah salib yang indah, yang sesuai untuk kita kalungkan di dalam
kita kalungkan kepada leher kita, atau salib itu menunjukkan satu tempat beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi jikalau kita kembali kepada zaman dulu, yaitu pada waktu zamannya Romawi atau sebelumnya, bahkan diam ke Perjanjian Lama juga itu ada menyinggung tentang salib. Pada masa itu salib itu bukan dikalungkan di leher sebagai satu hiasan yang indah, dan kita sudah pasti tidak menemukan salib-salib di gedung-gedung tanda orang Kristen itu berbakti. Pada zaman Romawi atau sebelumnya, salib itu adalah salib yang sangat ditakuti. Karena salib itu berarti kematian. Dan satu kematian yang sangat-sangat mengerikan. Karena salib itu diperuntukkan oleh orang-orang yang berdosa. Yang dosanya sudah sangat besar. Maka finishnya ataupun keputusannya yaitu dia disalibkan. Maka kalau orang yang disalibkan itu tidak langsung mati. Dia digantung di salib itu, dipaku tangan dan juga kakinya, tumitnya, ataupun juga diikat pada salib. Sudah pasti dia tidak bisa langsung meninggal, tetapi meninggal mungkin berapa hari dalam penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Satu penderitaan yang luar biasa. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu di Ulangan pasal 21 ayat 22, salib itu adalah juga bagi orang yang dihukum mati, yang digantung pada tiang. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, di situ mengatakan bahwa orang yang digantung pada tiang itu adalah orang yang dikutuk, digantung karena dikutuk ataupun terkutuk. Sudah pasti terkutuk ini bukan terkutuk oleh manusia, tetapi terkutuk oleh Allah. Dengan demikian kita bisa bayangkan, pada zaman dahulu kala dalam Alkitab ataupun dalam kehidupan kerajaan, salib itu adalah salib yang najis. Salib itu adalah salib kutukan. Salib itu adalah menandakan penderitaan yang paling mendalam, penderitaan yang mungkin berhari-hari. Untuk itu, jikalau kita membicarakan salib, kita juga akan kembali kepada Perjanjian Lama. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian, salib itu Kejadian, kita juga dapat melihat kehidupan manusia itu di dalam Taman Eden, itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita mengetahui setelah Adam dan Hawa, mereka berpaling kepada Tuhan, mereka berbalik menerima godaan ular ataupun setan, dan disitulah mereka itu sudah terpisah dengan Tuhan, dan pada saat yang samaan mereka itu yang sudah berontak terhadap Tuhan itu menjadi satu kutukan daripada Tuhan, karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, mengingkari apa yang mereka janji dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pada awalnya itu, setelah mereka dikutuk oleh Tuhan, kita dapat melihat kehidupan mereka itu adalah kehidupan di dalam salib yang penuh dengan kutukan. Maka Tuhan dengan jelas mengatakan mereka itu tidak berhak lagi hidup di Taman Eden, dan juga mereka itu di luar Taman Eden, kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang begitu menderita. Mereka harus berkeringat, ataupun dengan kata lain susah payah, untuk dapat terus hidup untuk hari esok
kehidupan untuk selanjutnya. Disinilah kita dapat melihat sebenarnya di dalam perjanjian lama yang kita sudah baca ataupun yang selalu kita renungkan di dalam Kejadian, bahwa manusia yang sudah meninggalkan Tuhan Sang Pencipta semesta alam yang begitu mengasihi mereka itu, mereka hidup di dalam kutukan salib. Kutukan salib yang sangat mengerikan. Untuk itulah Tuhan, kita dapat melihat setelah manusia itu ada di dalam salib yang sangat mengerikan, sudah pasti manusia berusaha coba bagaimana melepaskan salib yang penuh dengan kutukan, meninggalkan salib itu, menjauhkan salib itu. Tapi kita harus mengakui persoalan manusia dengan Tuhan yang berakhir dengan kutukan itu harus diselesaikan dengan mengubah salib itu yang penuh kutukan itu menjadi bukan lagi kutukan. Artinya persoalan manusia dengan Tuhan harus diselesaikan di atas kayu salib. Harus bisa mengubah salib itu tidak lagi menjadi kutukan, tetapi menjadi berkat. Kita dapat melihat bukan saja salib yang ada pada manusia itu sebagai kutukan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga kutukan itu adalah kutukan untuk selama-lamanya. Artinya salib bukan saja berarti menjadi kutukan masa kini, tetapi juga salib adalah kutukan untuk satu jangka waktu yang tidak berkesudahan dan berada di dalam neraka. Sudah pasti kita sebagai manusia, kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Sudah pasti kita selalu untuk mencari jalan keluar. Kita tidak hidup di dalam kutukan salib dari sekarang itu sampai selama-lamanya. Terus terang, dan kita harus mengakui satu kenyataan, bahwa dalam kehidupan kita tidak ada jalan keluar. Kita tidak bisa berusaha dengan cara apapun untuk melepaskan diri kita itu dari salib kutukan. Karena keadilan daripada Tuhan menuntut semua orang yang sudah berdosa itu harus mati. Harus berpisah dengan Tuhan dan harus berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tuntutan Allah ini kita dapat lihat sampai sekarang ini tidak ada seorang yang bisa untuk melepaskan melalui keadilan yang ada pada manusia. Karena manusia semua itu sudah berada di dalam dosa. Tetapi kita mau bersyukur dan terima kasih setelah Yesus datang ke dunia ini, atau Allah Bapa yang mengasihi kita, karena kasihnya Dia telah mengutus anak yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita. Maka dengan demikian, untuk mengalahkan dosa-dosa, untuk mengalahkan salib yang penuh kutukan itu, harus dengan kebenaran yang ada dalam Tuhan. Dan itu adalah yang menjadi syarat utama, syarat untuk melepaskan dosa-dosa yang ada di salib. Terima kasih kepada Tuhan, dengan Yesus Kristus yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, dan Yesus Kristus yang sudah disalibkan di atas kayu salib,
itu sudah mendatangkan satu perubahan yang luar biasa. Karena dengan kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, kutukan salib berubah menjadi kemuliaan salib. Artinya kutukan yang ada di salib yang dulunya sangat ditakuti oleh manusia, sekarang salib itu bukan lagi kutukan-kutukan, tetapi salib itu sudah menjadi satu kemuliaan. Coba kita kembali kepada nas Alkitab yang kita baca tadi. Yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes bersaudara, itu adalah satu kemuliaan yang menurut mereka akan menjadi mulia jikalau nanti di kerajaan Yesus Kristus mereka itu ada satu di kanan dan satu lagi di kiri. Artinya mereka itu ada di kanan kiri sang raja yang menguasai ataupun yang berkuasa. Menurut mereka itulah kemuliaan itu. Kemuliaan dengan kedudukan yang tinggi di dalam satu kerajaan. Tetapi apa yang mereka minta kepada Yesus Kristus dan apa yang Yesus Kristus sampai kepada mereka, kita dapat lihat bahwa yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah satu kerajaan yang kekal. Satu kerajaan yang tidak berkesudahan. Maka untuk itu harus melalui salib. Harus mengubah salib yang penuh kutukan itu menjadi salib yang penuh dengan kemuliaan. Maka dengan demikian kita dapat melihat melalui Yesus Kristus yang disalibkan, pertama sekali kita dapat melihat bahwa itu sudah ada satu kemenangan. Menangkan kutukan yang ada di salib. Dan di dalam kemenangan itu, salib itu tidak lagi menjadi satu yang ditakuti. Dalam kemenangan itu kita juga dapat lihat bukan saja dosa-dosa sudah diselesaikan, dihapus, tetapi dalam kemenangan Yesus Kristus di dalam melalui salib itu kita sudah berdamai dengan Tuhan. Untuk itulah kita dapat melihat salib itu menjadi satu kemuliaan. Karena di sana nampak apa yang Tuhan Yesus berbuat kepada kita dengan pengorbanannya. Yang kedua, juga kita dapat melihat di dalam salib yang dulunya itu adalah kutukan, di dalamnya sudah pasti tidak ada kasih. Namun setelah Yesus Kristus mengalahkan maut, di kayu salib itu ataupun di salib itu sudah mengubah menjadi salib, yaitu salib yang menandakan kasih. Salib yang menandakan kemuliaan. Dengan demikian, di salib itu kita bisa menerima kasih Tuhan, dan di dalam salib itu kita bisa menikmati kasih Tuhan yang Dia curahkan kepada kita. Dan juga yang ketiga, di dalam salib itu sudah mengalahkan juga maut ataupun neraka yang sangat ditakuti. Di dalamnya itu sudah tidak ada waktu, yaitu di dalam neraka itu kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Di neraka itu menjadi kutukan yang sudah tidak berkesudahan. Namun dengan Yesus yang sudah mengalahkan salib, yang sudah mengalahkan dosa di atas kayu salib, maka di kayu salib itu menjadi suatu tanda yang begitu jelas bahwa melalui salib itu warga kerajaan surga itu sudah menjadi milik kita. Artinya melalui kemuliaan salib itu kita ini menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi warga kerajaan surga. Dengan demikian sudah pasti kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, kita bukan lagi warga
kerajaan maut, ataupun kita bukan lagi sebagian daripada neraka. Maka dengan demikian kita dapat melihat salib yang sangat mengerikan, salib yang mendatangkan kutukan. Karena kemenangan Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan suatu berkat yang begitu luar biasa. Untuk itu ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita ini dalam perjalanan hidup kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Dan mungkin juga kita tidak bertanya, kita akan bisa merasakan. Kita akan dapat jelas mengetahui dalam kehidupan hari kita dari hari ke hari, kehidupan yang bagaimana. Apakah kita hidup di dalam kutukan? Dengan berbagai cara kita coba mengubah hidup kita yang penuh dengan kekutukan itu menjadi hidup yang penuh dengan kasih, yang kasih dari surga. Maka dengan demikian pertanyaan kita, apakah kita mau terus bergumul dengan cara-cara kita sendiri, cara-cara duniawi, untuk mengubah kehidupan kita pada masa kini penuh dengan kasih, dan juga untuk mengubah, mempersiapkan diri kita memasuki suatu keakhiran, ataupun kita katakan memasuki akhir zaman, ataupun nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, untuk tidak kita terbelenggu di neraka. Untuk itu ibu, bapak, saudara sekalian, pada hari ini kita mau bersyukur, salib sudah menjadi satu kemuliaan di dalam kehidupan kita. Semoga kita yang berada di dalam kemuliaan salib, berada di luar kasih sayang Tuhan, dapat datang di depan ataupun di hadapan Tuhan Yesus. Dengan satu iman, kita menerima kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadi salib yang mulia di dalam kehidupan kita, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami terus memikul salib dalam perjalanan kami, yang tidak pernah dapat kami lepaskan, yang tambah lama tambah menyesakkan kami, penderitaan yang tidak berkesudahan. Ya Tuhan, kami juga seperti murid-murid-Mu yang selalu mencari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Yang kami temukan adalah penderitaan dan kegelapan. Syukur Tuhan, Dikau datang melalui salib membebaskan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon padamu, mulai saat ini dan selanjutnya, kami menerimamu untuk memenangkan kutukan salib dan mengubah salib menjadi satu kemuliaan di dalam kehidupan kami. Tolong kami, demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kita semuanya mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 来，我们唱最后的一首歌，让我。你爱是我苏醒，重新来过，深切渴望能活在你手中，生命跟随你跳动，梦想因你而启动，所有一切交给你，毫无保留。你爱是我苏醒，重新来过，深切渴望。
生命，改变世界为你转动。让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃，像你爱我，让我为你前进。我气息是你赎回，如今